Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Nurjana selaku pembimbing dalam penyusunan karya ilmiah air ini. Yang terhormat Ibu Heldawati selaku pemuji dalam sidang karya ilmiah air ini. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin, mahasiswa Prodi Nurs non reguler Stikes Karisma Karawang. Di sini saya akan mencoba memaparkan aplikasi napas dalam dan posisi semipolar dalam asuhan keperawatan pasien asma bronkial di Rumah Sakit Bayangkara Karawang. Latar belakang: asma bronkial merupakan suatu hipersekresi dari bronkus dan trakea sehingga mengakibatkan penyempitan saluran napas yang bersifat reversibel. Menurut data The Global Asthma Report pada tahun 2016 dinyatakan bahwa perkiraan jumlah penderita asma seluruh dunia adalah 325 juta orang dengan angka prevalensi yang terus meningkat terutama pada anak-anak. Prevalensi asma meningkat 5-30% dalam satu dekade terakhir. Adapun tujuan umum dari penyusunan KIA ini, yang pertama untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien Nyonya E dengan asma bronkial di ruang penyakit dalam Rumah Sakit Bayangkara Karawang. Tujuan khususnya mengidentifikasi pengkajian, merumuskan diagnosa, mengidentifikasi intervensi, mengidentifikasi implementasi, dan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi teknik napas dalam dan posisi semipolar terhadap saturasi oksigen di Rumah Sakit Bayangkara Karawang, serta mengidentifikasi evaluasi berdasarkan penerapan evidence based practice atau EBP. Tinjauan kasus: Nyonya E berusia 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan SMP, masuk rumah sakit tanggal 6 Juli 2020 jam 22.30, diantar ke IGD dan didiagnosa medis asma. Keluhan utama sesak napas. Riwayat kesehatan saat ini: sesak napas sejak 2 hari yang lalu, sempat dilakukan nebulizer sebelum dibawa ke rumah sakit, namun sesak makin memperberat dan disertai batuk. Riwayat kesehatan masa lalu: kalian pernah dirawat 2 bulan yang lalu dengan diagnosis penyakit yang sama. Riwayat kesehatan keluarga: dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit yang sama dengan dirinya untuk saat ini. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan data respirasi 28 kali per menit, pola napas dyspnoe, adanya cuping hidung, penggunaan otot bantu napas, retraksi dada. Pada saat diauskultasi, bunyi napas terdengar wheezing. Untuk terapi obat-obatan, dapat infusan RL atau ringelactat 20 tetes per menit intravena, aminopilin 240 mg, diberikannya di drip dalam infusan RL 3 kali 1 ampul, dexamethasone 2 kali 1 ampul intravena, asetilsistein 2 kali 3 tablet, sama pentolin 2,5 per ampul, itu untuk inhalasi atau nebulisasi. Pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan nilai yang abnormal, ada eritrosit 5,24, eosinofil 6, sedangkan angka normalnya 2,4 dan segmen 71. Analisa data yang ditemukan: pertama, klien mengatakan sesak napas, batuk berdahak. Klien mengatakan tidak bisa, klien batuk tidak efektif, adanya suara napas tambahan atau wheezing, respirasi 28 kali per menit, oksigen terpasang 3 liter per menit, tekanan darah 120/70, suhu badan 36,3, nadinya 88 kali per menit. Yang pertama, dia analisa data yang kedua, klien mengatakan sebelum sakit makan 3-4 kali sehari. Setelah sakit, klien hanya makan 3 hari sekali, namun jumlah porsi yang berkurang. Diagnos DO-nya: makanan yang disajikan masih tersisa, klien berusaha untuk melanjutkan makanannya. Analisa data yang ketiga, klien mengatakan sesak meningkat bila klien melakukan aktivitas. DO-nya: klien tampak lemah,
tampak pucat bila telah melakukan aktivitas. Untuk analisa data yang keempat, kalian mengatakan semenjak sakit kalian hanya mandi sekali sehari dan belum melakukan keramas. DO-nya, rambut kalian kurang rapih dan terlihat kurang bersih. Yang kelima, kalian mengungkapkan ingin menambah wawasan tentang penyakitnya. Kalian mengungkapkan selalu bertanya kepada petugas posyandu yang datang ke wilayahnya. DO, kalian selalu bertanya kepada perawat yang jaga di ruangan untuk mengenai masalah penyakit yang diderita dan cara penata laksanaan di rumah apabila penyakitnya kambuh. Untuk diagnosa keperawatan yang ditemukan di sini adalah yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif, yang kedua, kesiapan peningkatan nutrisi, yang ketiga, intoleransi aktivitas, yang keempat, defisit perawatan diri, yang kelima, kesiapan peningkatan pengetahuan. Untuk intervensi keperawatan, intervensi dari diagnosa yang pertama adalah latihan batuk efektif, intervensi yang kedua dari diagnosa yang kedua, edukasi nutrisi, intervensi dari diagnosa yang ketiga, manajemen energi, intervensi dari diagnosa keempat, dukungan perawatan diri, dan intervensi dari diagnosa yang kelima, edukasi kesehatan. Untuk implementasi keperawatan ini dilakukan pada tanggal 8 bulan Juli jam setengah 9 pagi. Yang saya lakukan pada pasien tersebut, yang pertama, mengukur tanda-tanda vital, memonitor suara napas, mengidentifikasi kemampuan batuk, mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri, terus memeriksa status gizi, status alergi, program diet, kebutuhan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan gizi, memonitor kelelahan fisik dan emosional, memonitor tingkat kemandirian, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. Selanjutnya melakukan kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran. Yang 10, melatih pasien cara batuk efektif. Terus mengukur saturasi oksigen, menganjurkan tarik nafas dalam melalui hidung dan menganjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan melalui mulut selama 8 detik. Berikan posisi semipolar, mengukur ulang saturasi setelah dilakukan tindakan tersebut, serta mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan informasi. Untuk intervensi di hari kedua, mengukur untuk intervensi di hari kedua dan hari pertama ini hampir sama dilakukan, hanya untuk di waktu jam yang berbeda, di mana intervensi di jam kedua agak pagi. Terus kita melakukan pengukuran saturasi oksigen dulu, menganjurkan tarik nafas dalam seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, dan klien sudah bisa melakukannya dengan mandiri, kita hanya mengarahkan sedikit demi sedikit. Terus selanjutnya mengukur, setelah dilakukan selama 30 menit, kita mengukur ulang kembali saturasi oksigen. Nah, pada kesimpulan penelitian ini ada perubahan saturasi dan frekuensi nadi dan frekuensi napas pada Nyonya E setelah dilakukan tindakan aplikasi napas dalam dan perubahan posisi blower. Pada hari pertama dilakukan aplikasi sesak mulai berkurang dari sebelumnya respirasi 24 kali per menit menjadi dari sebelumnya 28 kali per menit menjadi 24 kali per menit, dan hari berikutnya turun menjadi 20 kali per menit dengan saturasi oksigen 97 sampai 98%. Untuk wheezing masih ada, namun sudah berkurang pada hari ketiga. Terima kasih.